أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang nikmat ini tidak semua makhluk memperolehnya, yakni nikmat keimanan kita, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi kita, suri teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada beliau, dan nantinya kita di akhirat akan mendapat syafaat. Amin amin Allahumma amin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib memulai isi khatib pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena dengan takwa inilah nantinya yang akan menemani kita setelah alam dunia ini, dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan tahun baru Hijriah, yang mana kita kenal dengan tahun baru Islam, tepatnya pada bulan Muharram, di mana banyak kesempatan-kesempatan yang dulu bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah bulan Muharram ini, di mana dalam hadis diriwayatkan bulan ini memiliki keutamaan, di mana ketika kita melaksanakan amaliyah kita, apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka tentunya pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. 4 bulan yang dimuliakan yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan di antaranya adalah bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Kamis kemarin banyak di seluruh penjuru dunia memperingati Hari Tahun Baru Islam. Tentu kita harus mengetahui sejarah terjadinya tahun baru Islam tersebut. Siapa yang menetapkan tahun baru Islam tersebut? Maka kalau kita membaca surah Nabawiyah, sejarah
terjadinya, ditetapkannya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, yakni pada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Khalifah memanggil para sahabatnya, menetapkan, karena pada waktu itu belum ditetapkan bahwa kalender Hijriah itu merupakan kalender Islam. Maka ada yang berusul, bagaimana wahai Khalifah, kalau tahun baru Hijriah ini kita ambil bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat lain menceritakan bagaimana jika tahun baru Hijriah ini kita mengambil seperti sistem bangsa Romawi pada zaman itu. Ini masukan yang diberikan oleh para sahabat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mantu Nabi SAW, yakni Ali, mengusulkan, bagaimana wahai Khalifah, kalau kita menetapkan tahun baru Islam ini bertepatan dengan hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Kemudian beliau memutuskan, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan bahwa tanggal 1 Muharram ditetapkan sebagai salah satu tahun baru Hijriah berkenaan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Ini adalah asal usulnya. Alasan beliau kenapa hal ini diambil, karena hijrah merupakan peristiwa besar yang semua orang mengetahui pada waktu itu. Selain itu, hijrah membawa perubahan yang sangat besar bagi umat Islam sampai Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Maka dari itu, apa yang pantas yang harus kita lakukan ketika kita memasuki awal tahun baru Hijriah ini? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, selalu mengkoreksi dirinya, serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa momen di bulan Muharram ini bertepatan dengan tahun baru Islam, maka kita dianjurkan untuk senantiasa introspeksi diri kita. Bulan-bulan yang telah lalu, apa yang pernah kita lakukan? Jangan-jangan amaliyah kita, ibadah kita justru lebih sedikit dibandingkan dosa-dosa kita. Jangan-jangan sholat kita masih ada yang bolong-bolong. Sehingga ini akan menjadi koreksi kita. Di tahun ini kita berkomitmen bersama-sama untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik tersebut. Maka dari itu, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama koreksi diri kita, koreksi semua keluarga kita. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun ini minimal lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali berpesan kepada kita semua dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kata beliau, kun indallahu khairun nas, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan Ali. Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Lebih-lebih pada bulan yang mulia ini, di mana bulan yang mulia ini ada keutamaan-keutamaan yang harus kita raih, yang harus kita lakukan sebagai amaliyah kita. Dalam hadis dijelaskan ada keutamaan-keutamaan di bulan Muharram ini. Di antara ialah berpuasa, atau yang kita kenal dengan puasa Asyura. Asyura itu artinya 10. Berarti kita dianjurkan berpuasa di bulan ini pada tanggal 10 Muharram. Yani insyaallah tepatnya hari Sabtu nanti, bulan depan. Sabtu bulan depan kalau nasional. Ya. Ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena padilahnya memiliki padilah yang sangat luar biasa. Meskipun ini berbeda dengan hari-hari Arafah, tapi pada bulan ini Allah memberikan keistimewaannya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslimnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, menceritakan terkait padilah atau keutamaan-keutamaan yang diperoleh seorang ketika kita melaksanakan puasa Asyura ini. Su'ila an siyami Asyura. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Apa sih keutamaan puasa Asyura itu pada tanggal 10 nanti itu ya? Maka beliau menjawab, yukaffirus sana al-madiyah. Jadi ketika kita melaksanakan puasa pada tanggal 10 tersebut, maka kata Rasulullah SAW, ia akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah 1 tahun yang lalu, kemudian 1 tahun yang akan datang, minimal 1 tahun. Ini kita kerjakan di tanggal 10 Muharram, dan kita bisa melaksanakan ini, insya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di antaranya itu Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, pada tanggal 10 tersebut, hari Sabtu tersebut, itu adalah hari di mana orang Yahudi pada waktu itu ini adalah hari yang mulia bagi mereka. Karena pada tanggal 10 tersebut, Sabtu tersebut, mereka menganggap bahwa Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Maka bentuk syukur orang Yahudi pada waktu itu, yakni mereka berpuasa pada hari Asyura tersebut, hari ke-10 tersebut, karena berkenaan dengan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka dari itu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas bertanya dengan hal ini, ya Rasulullah, innahu yauma tu'azzimuhu Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa idza kana al-'amu muqbilu insyaallah simnal yaumu tasi'a. Kata Rasulullah SAW, insyaallah tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9 dimulainya, untuk menyelisih kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi tadi. Jadi nanti kita dianjurkan hari Jumat puasa
hari Sabtu puasa untuk menyelisihi apa-apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi. Pada waktu itu Rasulullah SAW tidak sampai 1 tahun. Qadarullah, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi momen bersama. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang mulia ini. Minimal kita melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan ini, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yaitu pahala ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tahun sebelumnya, ya, tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang harus kita ketahui dan harus kita raih pada bulan ini. Karena belum tentu tahun depan, di tahun baru Hijriah selanjutnya, belum tentu kita sampai. Maka dari itu mari kita sama-sama ajak keluarga kita, ajak kerabat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat singkat ini, adanya hanya pada bulan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar.